Saya dulu kan mengambil pendidikan Akademi Alkitab Salatiga. Akademi Alkitab Salatiga, itu di Salatiga. Oh, di Salatiga. Nah, terus dari situ saya mengambil lagi untuk khusus pelayanan kerasulan, namanya Sekolah Pelayanan Rasuli atau Selaras. Nah, sesudah dari situlah mulai penugasan-penugasan untuk namanya rasul itu kan utusan. Utusan membuka gereja-gereja yang dimana belum ada gereja. Dengan apa caranya? Ya dengan kita merekrut atau kita menginjili orang-orang yang memang non-Kristen pada waktu itu. Waktu itu penugasan saya di Hong Kong dan di Makau. Nah, di Hong Kong dan di Makau ini Kristenisasi di sana begitu mudah. Mengapa begitu mudah? Karena memang pertama faktor mereka jauh dari keluarga. Kedua, secara agama mereka jauh daripada mereka mau sholat kan namanya bosnya juga orang-orang non-muslim kan. Jadi mereka terbawa arus ke situ, pergaulan. Nah, sehingga mereka mudah dimasukin oleh paham-paham yang lain. Asal pendekatan-pendekatan secara emosionalnya pinter. Nah, terus berjalannya waktu, saya mulai penugasan-penugasan tempat yang lain. Sampai kena ke Sumatera. Di Sumatera di situ kita belajar namanya Islamologi. Belajar lebih detail lagi tentang bagaimana sih Islam. Terus bagaimana sih caranya kita melihat titik-titik kelemahan daripada Islam itu sendiri secara keyakinan atau secara keimanan. Karena maaf kata, untuk kita bisa menginjilin orang, kita harus bisa yang namanya screening orang. Kita screening orang itu kita akan tahu, orang ini kira-kira pemahamannya sampai di titik mana tentang agama. Dia tertarik nggak soal agama? Terus titik mana yang harus kita menjadi titik tolak untuk kita menyampaikan Injil. Apakah dia punya masalah, atau dia punya penyakit, atau dia punya idealisme tentang agama atau keyakinan. Nah, dari situ kita pelajari lebih jauh lagi untuk kita bisa menyampaikan pintu masuk Injil itu melalui apa. Saya belajar tentang Islam, lalu saya mengorek-ngorek sendiri tentang keyakinan saya, tentang tauhid. Kan di dalam Islam ketika orang syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya tidak ada Tuhan, tidak ada pemilik selain daripada Allah. Tuhan itu kalau dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunaninya itu Tuan. Tuan itu artinya pemilik. Pemilik, jangan kita pikir kayak pemilik kita di Indonesia ya. Tuan seperti di Indonesia, orang kerja dapat upah, enggak. Tuan dalam konsep Timur Tengah adalah benar-benar pemilik antara Tuan dan hamba. Tidak ada pemilik lain dalam hidup kita selain daripada Allah. Dan Allah itu yang seperti apa? Allah itu yang mana adalah zat yang tidak boleh diserupakan oleh apapun. Dan tidak boleh digambarkan seperti apapun itu juga. Nah, setelah saya mempelajarin itu, nah, kenapa di dalam keimanan saya Tuhan itu diserupakan manusia? Padahal di dalam kitab Taurat jelas, kitab Taurat adalah 10 kemala ya, bukan kitab Taurat secara hukum-hukum adat istiadat, bukan, tetapi memang benar-benar 10 kemala itu adalah yang diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan itu memang Allah sendiri yang menulis di dalam 2 loh batu. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun itu juga, yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah, di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, apalagi beribadah kepadanya. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang cemburu, nggak boleh digambarkan.
Tetapi kenapa di dalam kekristenan, di dalam konteks kekristenan, Allah itu menjadi manusia? Berarti ada sisi inkonsisten di sini. Nah, disitulah mulai terjadi keraguan. Tentang inkonsisten daripada firman. Padahal Allah itu adalah konsisten. Dia mengajarkan tauhid, ya konsisten dia mengajarkan tauhid. Dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad secara konsisten. Dari mana saya mempelajarin itu? Contohnya di Ka'bah dulu kan dikelilingi oleh berhala. Iya. Tetapi bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat pada waktu itu bahwa Allah itu satu. Dengan cara apa? Semuanya dibersihkan, tinggallah satu. Untuk mengajarkan tipologi, mengajarkan kepada umat bahwa Allah itu satu. Dan Allah itu tidak boleh diserupakan oleh apapun juga di dalam Islam. Bahkan digambarkan seperti apapun nggak boleh. Gitu. Dan disitulah saya mulai terjadi keraguan. Karena bertolak belakang sama keyakinan. Bertolak belakang dengan keyakinan saya. Bahwa Allah kok menjadi manusia. Padahal dasarnya adalah pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu nuzul, wujud menjadi manusia. Nah, setelah saya gali lagi, kalau memang hanya dasarnya adalah itu, di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan ketika firmanku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah. Nah, kalau firman ini kan berarti bukan bersifat physically. Tetapi bersifat logos, bukan bersifat fisik manusia, enggak. Artinya ketika firman itu tinggal di dalam, berarti kalau memang firman itu menjadi dasar keimanan bahwa firman itu menjadi manusia adalah Yesus, dan firman itu adalah Allah, yang disembah adalah Yesus, berarti firman itu ketika di dalam kita Allah juga dong. Dan di situ terjadi peperangan batin yang begitu luar biasa, yang pada sampai akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri menjadi seorang pendeta. Itu saya mengundurkan diri.